Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil proyek tugas PBO, yaitu pemrograman berbasis objek, yaitu Smart Cost. Jadi Smart Cost yaitu sistem informasi pencarian dan manajemen cost berbasis web yang menggunakan Python, Flash, MySQL, dan OOP Inheritance. Perkenalkan, nama saya Rifat Aditya Pamungkas. Saya Muhammad Indra Pratama. Saya Muhammad Rizak Akbar Supandi. Yang mana yang menjadi latar belakang kami mengambil masalah ini adalah sampai sekarang itu mencari kos-kosan yang relevan dengan budget itu sangat susah bagi anak-anak mahasiswa, karena yang pertama itulah informasi yang tersebar itu hanya untuk beberapa kalangan saja, dan yang kedua itu sulit membandingkan budget yang sesuai dengan fasilitas kosannya gitu, dan juga pendataan kosan yang masih manual. Nah, tujuan dan solusi platform kita ini yaitu adalah satu platform, dua peran, satu tujuan. Smart Cost yang kami ciptakan ini menyatukan pencarian kos untuk mahasiswa dan pengelola data kos atau admin dalam satu sistem berbasis web yang terpusat. Pencarian dan filter kos berdasarkan kampus, budget, dan kata kunci. Rekomendasi otomatis kos terbaik berdasarkan rating dan harga. Sistem favorit agar mahasiswa mudah membandingkan pilihan, dan juga panel admin untuk kelola data kos, tambah, ubah, dan hapus. Yang mana tujuan dari platform kita ini yaitu adalah tentunya kepada mahasiswa dan admin, yang mana mahasiswa sebagai pencari dan juga membandingkan, lalu dia akan menyimpan kos favoritnya, dan juga adminnya itu adalah mengelola data kos secara terpusat dan real time. Untuk teknologi yang digunakannya, Smart Cost dibangun dengan 4 teknologi utama. Yang pertama ada Python sebagai bahasa pemrograman dengan penerapan konsep OOP. Yang kedua ada Flash sebagai micro framework untuk menangani routing dan session login pada file FP. Ada MySQL sebagai basis data relation untuk menyimpan tabel user, cost, dan favorit, serta Jinja template untuk merender halaman HTML secara dinamis. Dari sisi arsitektur kode, Smart Cost menerapkan konsep OOP, abstrak dan pewarisan. Kelas user bersifat abstrak, mendefinisikan metode, wajib login, dan menu yang harus diimplementasikan oleh kelas turunannya. Kelas admin dan mahasiswa mewarisi user, masing-masing mempunyai perilaku spesifik. Admin bisa tambah, edit, dan hapus data kos. Sementara mahasiswa bisa mencari kos, melihat detail, dan menambah favorit. Ada struktur basis data MySQL. Untuk database Smart Cost tersendiri dari 3 tabel utama. Tabel user menyimpan username, password, dan role untuk membedakan admin dan mahasiswa. Tabel cost menyimpan seluruh informasi, cost, nama, jenis, harga, alamat, fasilitas kampus, dan tujuan, rating, foto, dan nomor kontak. Tabel favorit menyimpan relasi cost mana saja yang disimpan sebagai favorit terhubung ke tabel cost melalui ID cost. Lalu ada fitur untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa, Smart Cost menyediakan 6 fitur utama pencarian dan filter cost berdasarkan kampus, budget, dan kata kunci. Urutan hasil berdasarkan harga atau rating halaman detail cost yang lengkap. Fitur favorit utama menyimpan pilihan, rekomendasi otomatis, top 5 cost terbaik, serta registrasi akun secara mandiri. Selanjutnya ada fitur admin. Untuk admin, Smart Cost menyediakan dashboard statistik yang menampilkan total cost, rating tertinggi, harga termurah, dan total favorit secara real time. Admin juga bisa menambahkan data cost baru, edit data yang sudah ada, dan menghapus data cost yang tidak lagi relevan. Semua operasi CR CRUD ini langsung terhubung ke database MySQL. Lalu untuk alur sistemnya sederhana. Pengguna login atau mendaftar akun baru, sistem mengecek session dan role yang tersimpan di database. Jika role-nya admin, pengguna diarahkan ke dashboard admin untuk mengolah data cost. Jika role-nya mahasiswa, pengguna diarahkan ke dashboard pencarian cost lengkap
dengan filter rekomendasi. Nah, lalu sebagai kesimpulannya, Smart Cost berhasil menghadirkan platform terpusat untuk menghubungkan mahasiswa dan pengelola kos dengan fitur pencarian filter rekomendasi dan favorit. Kedepannya kami berencana menambahkan upload multi-foto sistem, booking, dan pembayaran online, fitur rating dan ulasan dari mahasiswa, serta integrasi peta lokasi. Jadi selanjutnya yaitu langsung saja ke demo aplikasinya ya. Yang pertama kita masuk ke dashboard loginnya. Jadi di sini ada judul aplikasinya yaitu Smart Cost, sistem rekomendasi kos mahasiswa. Dan di sini kita bisa memasukkan username dan password. Bila belum memiliki, kita bisa daftar akunnya dulu. Misal kita masukkan untuk namanya yaitu Rizky Akbar, dan untuk passwordnya Soleh Surya. Langsung kita daftar. Setelah itu jangan lupa kita masukkan untuk akun yang baru kita masukkan username yang telah dibuat tadi yaitu Rizky Akbar. Dan untuk passwordnya itu Soleh Surya. Langsung saja kita login. Nah, jika setelah login dari aplikasi, kita akan menemukan sebuah notifikasi yaitu registrasi berhasil, silahkan login. Dan untuk fitur-fitur utamanya yaitu kita bisa mencari kos, udah gitu kampusnya, budget maksimal, dan untuk mengurutkan dari harga tertinggi sampai harga termahal, harga tertinggi sampai harga termurah. Selanjutnya contoh semisal kita akan mencari kos Ibu Wati. Untuk kampusnya kita cari di Universitas Nusa Putra. Untuk budget maksimalnya yaitu kita masukkan contoh 500.000. Dan kalau untuk urutkan ini itu bisa dibilang opsional saja ya. Langsung kita cari. Kalau semisal kita salah memasukkan harga, otomatis dia tidak akan mengeluarkan kosan yang memang kita cari. Jadi kita coba lagi. Kita masukkan nama kosnya. Terus untuk kampus di Universitas Nusa Putra. Dan untuk harganya kita masukkan contoh 700.000. Langsung kita cari dan keluar untuk kosannya. Jadi kita bisa melihat untuk detail kosnya seperti apa saja. Dan setelah kita masuk ke detail kos tadi, kita bisa melihat beberapa informasi yang disediakan, yaitu dari jenis kos-kosannya, untuk harganya, alamat. Lalu gitu kita bisa menghubungi pemiliknya untuk lokasi kos dan juga kampus tujuannya di mana dan ratingnya. Setelah itu kita juga bisa melihat fasilitas yang disediakan. Seperti contohnya ada WiFi, kipas, dan kamar mandi dalam. Semisal kalian ingin menambahkannya dengan favorit, kita bisa masukkan tambahkan favorit. Setelah itu kalau semisal kita ingin melihat kosan yang telah kita favoritkan, kita masuk ke fitur yang favorit ini. Kita pencet dan akan terlihat sebuah kosan yang kita awalnya favoritkan. Kita juga bisa menghapus si kosan ini dari daftar favorit kita. Kita masukkan contohnya dan akan mengeluarkan sebuah pemberitahuan bahwa yakin Anda ingin menghapus kos ini dari favorit. Tinggal pencet OK saja dan daftar kos favorit pun bakalan hilang. Dan akan keluar notifikasi favorit berhasil dihapus. Setelah itu ada fitur yaitu top 5, yaitu top 5 itu bisa dibilang mencari kosan dengan rating yang paling tertinggi. Oke, bisa kita pencet fiturnya dan bakal keluar
Seperti contoh kos Pondok Al-Firdaus dengan rating 4,5, dan ada juga kos Tiur Batu dengan rating 4,5, dan kos Pondok Zaitun dengan rating 4,3. Nah, kalau misal kita ingin mengembalikan seperti awal, kita bisa memencet tombol yang reset. Kalau misal reset, dia akan mengembalikan ke posisi awal saat kita ingin mencari kos-kosan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata ataupun kurang dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.